Shalom, apa kabar semua? Saya yakin kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi saudara-saudara yang beraktivitas. Selamat menyaksikan video ini bagi saudara-saudara yang menyaksikan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih yang tulus. Kasih yang tulus itu tidak lepas kalau kita berpindah kepada Kristus. Kita akan belajar saudara-saudara dari kehidupan Yusuf, di mana Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya telah menyakiti hatinya, tetapi Yusuf tidak berpikiran untuk membalas kejahatan itu kepada mereka. Kita akan melihat satu ayat di dalam Kejadian 45 ayat 4 di situ dikatakan, kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, mendekatlah kepadaku. Lalu mereka pun mendekat. Mungkin saudara sudah lama menyimpan dendam, menyimpan rasa sakit hati. Dan itu saya mau katakan itu membuat kita sangat menderita. Lebih menderita daripada tidak punya uang. Betul. Karena sakit hati itu membuat kita terbatas dalam beraktivitas. Terbatas dalam membangun relasi. Terbatas dalam berbicara. Terbatas dalam segala sesuatu. Jadi ketika sakit hati itu kita simpan, dendam itu kita simpan, dan kita tidak lepaskan, maka kita adalah orang-orang yang paling menderita. Tetapi saat ini saudara, mari kita belajar bersama-sama tentang kehidupan Yusuf yang mampu mengampuni saudara-saudaranya. Apa sih rahasianya? Kita akan belajar bersama-sama. Oke. Anak-anak Yakub pun merasa khawatir. Mereka dikejar rasa bersalah dan ketakutan akan pembalasan atas perbuatan mereka yang keji terhadap Yusuf. Dalam pandangan Ibrani kuno, hukum pembalasan ini sedemikian kuat pengaruhnya. Mereka yang berbuat jahat tidak akan luput dari hukuman. Pandangan inilah yang tercermin dalam ungkapan penyesalan saudara-saudara Yusuf di hadapannya ketika mereka diharuskan membawa saudara bungsunya. Kalau kita kembali Kejadian 42 ayat 20 sampai 22 di situ menjelaskan. Ketakutan ini juga yang membayang ketika Yusuf menyingkapkan jati dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Alangkah bedanya pandangan Yusuf tentang semua kejadian buruk yang menimpanya bagi Yusuf. Tindakan mereka yang jahat justru telah diubah Allah menjadi rencana keselamatan. Dalam kedudukan yang diraihnya, tak terpikir olehnya rencana pembalasan atas saudara-saudaranya. Malah ia meyakini di tangan Allah rencana jahat pun dapat menjadi berkat. Amin. Itulah yang menjadi prinsip orang Kristen. Saudara-saudara Yusuf sujud di hadapannya dan menawarkan diri menjadi budaknya. Wow. Bukankah ini penggenapan mimpinya yang paling nyata dalam Kejadian 37? Tetapi justru tindakan ini menyedihkan hatinya. Ia menangis mendengar permohonan ampun mereka setelah kematian ayah mereka. Kalau kita kembali kepada Kejadian 30, mirip teguran Yakub terhadap Rahel. Yusuf menegur mereka, aku inikah pengganti Allah? Dalam ayat 19. Dengan kata lain, ia tidak berhak menghukum mereka. Hanya Allah yang menentukan hidup mati mereka. Memang sulit saudara mempercayai rencana Allah di balik penderitaan bila kita sedang menjadi korban kejahatan atau ketidakadilan. Namun seperti yang kita pelajari dari kisah Yusuf, kita diajak melihat tangan yang tak kelihatan itu menuntun perjalanan hidup kita. Bahkan di saat terburuk dan terpuruk sekalipun, seperti Yusuf, kiranya iman kepadanya mengubah hati kita dari kesesakan, pahit, getir menjadi hati penuh pengampunan. Kita kalau tidak melepaskan pengampunan, itu akan menyiksa diri kita sendiri. Kalau kepahitan masih kita simpan, sakit hati masih kita simpan, kita terbatas beraktivitas, terbatas membangun relasi, terbatas berbicara, terbatas bergaul, terlebih terbatas membangun relasi dengan Tuhan.
Karena kita terus merasa tertuduh, merasa bersalah, dan tidak melepaskan pengampunan. Saudara, pesan saya saat ini yang menyaksikan, lepaskan pengampunan. Kalau saudara mau bersuka cita. Seperti Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, telah berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena seharusnya kita yang disalibkan. Tetapi karena kasihnya begitu besar, maka dia telah mengampuni kita dengan caranya sendiri, melalui pengorbanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam toleransi.